Dikisahkan ketika umur Nabi Zakaria alaihissalam semakin menua, ia belum juga dikaruniai seorang anak. Badan mulai lemah, tulang punggung terasa rapuh, penglihatan mulai kabur dan rambut pun memutih dihiasi uban. Sementara itu, istrinya juga mandul sejak lama, sehingga tidak bisa mengandung dan melahirkan. Tentu saja kenyataan ini sangat merisaukan hatinya. Lalu ia pun bermunajat, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Didasari ketulusan dan kerendahan hati, ia ungkapkan kegundahan yang berkecamuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu pengharapan, kiranya dianugerahi buah hati sebagai penerus keturunan dan risalah dakwah. Ia menyadari secara logika tidak mungkin lagi mendapat keturunan. Namun bukan berarti mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya. Sebab pintu langit terbuka bagi setiap hamba yang tak putus asa dari rahmatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi permohonannya. Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dalam ayat tersebut ditegaskan 3 kebiasaan Nabi Zakaria yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kanu yusari'una fil khairat. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Artinya jika kita ingin mengetuk pintu keajaiban, maka harus senang dan segera melakukan amal kebaikan. Jangan menunda kebaikan ketika sudah terbentang di hadapan. Sekecil apapun kebaikan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Artinya bagi siapa saja yang hendak mengharap keajaiban, mesti berdoa atau beribadah dengan posisi di antara dua sikap, yakni harap dan cemas. Berharap mendapat rahmatnya, dan cemas jika tidak berkenan lalu dijatuhi hukumannya. Yang ketiga, kanu lana khashi'in. Mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Artinya untuk mengetuk pintu keajaiban harus dengan hati yang khusyuk, penuh kesadaran diri sebagai hamba yang lemah, yang memerlukan pertolongan. Tulus menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah dengan tekun dan mengerahkan segala potensi dan kompetensi diri. Kisah tersebut memberikan pelajaran tentang makna sikap optimistis dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Bagi orang beriman, sebesar apapun masalah, tidak ada yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi sesuatu tidak mungkin dalam pandangan manusia, tetapi mudah di hadapannya jika Allah menghendaki. Akhirnya, keajaiban bisa diraih oleh siapapun yang selalu berhadapan dengan rintangan. Jika telah menempuh jalan darat, perkuatlah lewat jalan langit. Itulah keajaiban dan keberkahan bagi orang yang konsisten mendaki jalan-jalan kemuliaan.